Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hernanda Ahmad Ansori dengan NIM L1B021041, Fania Estuasti dengan NIM L1B021047, dan Arya Abdul Ghani dengan NIM L1B021035. Di sini kami akan menjelaskan morfologi, anatomi, dan fisiologi dari filum Bryozoa dan Echinodermata. Langsung saja kita ke video pembahasannya. Bryozoa berasal dari bahasa Yunani, bryon berarti lumpur, dan zoon berarti hewan. Filum Bryozoa dinamakan juga polizoa atau ektoprokta. Berasal dari kata ektos berarti di luar dan proktos berarti anus. Maksudnya anus terletak di luar lopopor. Lopopor sendiri ialah lipatan dinding tubuh atau calyx yang mengelilingi mulut dan mengandung tentakel bersilia. Dahulu, bryozoa dianggap sebagai tumbuhan karena bentuk dan karakteristik dari bryozoa menyerupai tumbuhan lumut. Namun, setelah penelitian lebih lanjut, bryozoa merupakan koloni dari hewan kecil-kecil seperti hamparan lumut berbulu menempel pada batu, benda atau tumbuhan air di perairan dangkal yang subur dan jernih. Bryozoa adalah hewan yang berkoloni dan sesil. Tiap individu terbungkus oleh zooxium, yaitu selubung dari kitin atau lapisan tebal kalsium karbonat yang tertutup kitin. Bryozoa hidup di laut dan beberapa hidup di air tawar. Beberapa jenis mengeluarkan benda berkapur seperti batu karang. Selanjutnya ada morfologi bryozoa. Bryozoa disebut juga zooxium. Bentuk dari zooxium bermacam-macam, seperti bentuk jembangan, lonjong, atau pembuluh kotak. Pada jenis laut, kelas Gymnolemata polymorphic, artinya di dalam satu koloni terdapat lebih dari satu macam zooid, autozoid, dan heterozoid. Heterozoid merupakan modifikasi dari zooid untuk keperluan koloni, misalnya menjadi tangkai atau stolon, semacam akar, avicularium, dan vibraculum. Vibraculum berbentuk seperti cambuk untuk membersihkan tubuh dari detritus dan parasit. Autozoid adalah zoid yang selalu ada dan jumlahnya paling banyak, berfungsi untuk makan dan pencernaan. Oviscell atau osium adalah zoid untuk mengerami telur. Selanjutnya ada anatomi bryozoa. Bryozoa adalah hewan berkoloni dan sesil. Masing-masing individu atau zoid dalam koloni umumnya berukuran kurang dari 0,5 mm. Beberapa jenis berbentuk seperti polip hydrozoa. Tiap individu terbungkus dalam zooxium, yaitu selubung benda mati, atau non-living envelopment, dari kitin atau lapisan tebal kalsium karbonat yang tertutup kitin. Istilah polypite untuk menyatakan isi zooid di dalam dinding tubuh yaitu lopopor, saluran pencernaan, otot, dan organ lainnya. Mulut bryozoa ditumbuhi dengan tentakel, anus terletak di dekat mulut, rongga tubuh sempurna, tidak ada sistem peredaran darah, organ pernapasan maupun nephridia, terdapat syaraf ganglion di antara mulut anus dan tractus digestivus. Beberapa saluran berbentuk U. Selanjutnya ada fisiologi bryozoa. Reproduksi seksual terjadi di luar, yaitu dengan sperma dan sel telur. Ada kalanya bersifat protandrik. Yang kedua, reproduksi ekseksual. Pada bryozoa air tawar, selain dengan cara pertunasan, juga dengan menghasilkan statoblast. 1 sampai beberapa butir pada funiculus. Statoblast tahan terhadap kekeringan, panas, dan dingin. Struktur dan bentuk statoblast dipakai untuk identifikasi genus dan spesies. Proses pencernaan makanan pada bryozoa dilakukan dengan proses yang sama dengan hewan lain, yakni pertama kali makanan yang diambil oleh tentakel, lalu dimasukkan ke dalam mulut yang kemudian melewati pharynx, lalu dicerna di dalam lambung, lalu melalui usus, di mana di usus tersebut
terjadi penyerapan bahan makanan yang sudah dicerna oleh lambung. Sistem ekskresi. Hasil sisa pencernaan yang sudah tidak dapat digunakan akan dikeluarkan melalui saluran yang disebut anus. Pada briozoa, anus terletak di luar opopor. Echinodermata sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu echinos yang berarti duri dan derma yang artinya kulit. Hewan ini memiliki kemampuan autotomi serta regenerasi bagian tubuh yang hilang, putus, ataupun rusak. Semua hewan yang termasuk dalam kelas ini bentuk tubuhnya simetri radial dan kebanyakan mempunyai endoskeleton dari zat kapur dengan memiliki tonjolan berupa duri. Echinodermata dapat ditemui di perairan pantai, mulai dari daerah pasang surut sampai perairan dengan kedalaman antara 0,5 meter sampai 40 meter. Ukuran Echinodermata mulai dari sentimeter sampai meter. Bentuk tubuhnya simetris radial 5 penjuru termasuk divisi bilateral. Dan waktu larva mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral sebagai plankton. Tidak memiliki kepala dan tubuh tersusun dalam sumbu oral aboral. Biasanya, tubuh tertutup epidermis tipis menyelubungi rangka mesodermal atau rangka dalam. Rangka terdiri dari osikel atau plat kapur, hidup komensal atau inang bagi hewan lain. Bernafas dengan insang kulit yang merupakan perluasan rongga tubuh yang keluar melalui lubang kecil di antara osikel kapur. Menurut Kastawi, pada tahun 2005, Echinodermata terbagi menjadi 5 kelas, yaitu Asteroida atau bintang laut, Ophiaroidea atau bintang mengular, Echinoidea atau landak laut, Rhinoidea atau lilia laut, dan Holoturoidea atau teripang. Morfologi dan anatomi Asteroidea atau bintang laut. Bintang laut mempunyai kulit yang ditutupi oleh duri-duri halus. Secara umum, hewan ini mempunyai badan relatif tipis. Jika pada bagian dorsal ditemukan madreporid dan anus, maka pada ventral ditemukan mulut serta kaki tabung atau ambulakral pada tiap lengannya. Bintang laut mempunyai rongga tubuh sebenarnya dan sistem pencernaan yang lengkap. Makanan masuk melalui mulut menuju esofagus dan lambung yang bercabang menuju setiap lengan. Sisa pencernaan akan dikeluarkan melalui anus yang terdapat pada aboral tubuh. Contoh genus dari kelas Asteroidea misalnya Archaster typicus, Pulsita novaeguinea, Lynchia laevigeta. Morfologi dan anatomi Ophiaroidea atau bintang mengular. Bintang mengular memiliki cakram pusat yang jelas serta lengan-lengan yang panjang dan fleksibel. Bergerak dengan cara mencambukkan lengan-lengannya dengan gerakan yang mirip ular. Tidak memiliki cakram pipih seperti yang ditemukan pada bintang laut. Contoh genus dari kelas Ophiuroidea adalah Ophiactis savigny, Ophiacoma erinaceus, Amphipra sp. Morfologi dan anatomi Echinoidea atau bulu babi. Bulu babi mempunyai mulut yang terdapat di permukaan oral, dilengkapi dengan 5 buah gigi sebagai alat untuk mengambil makanan, termasuk hewan herbivora yang memakan alga dan lamun. Tubuh bulu babi terbagi dari 3 bagian, yaitu bagian oral, aboral, dan bagian di antara oral dan aboral. Tubuh bulu babi memiliki satu rongga utama yang berisi lentera Aristoteles dan organ pencernaan. Contoh genus dari kelas Echinoidea yaitu Diadema setosum, Laganum laganum, Mespilia globulus. Morfologi dan anatomi Rhinoidea atau lilia laut dan bintang bulu. Disebut lilia laut karena bentuknya mirip bunga lilia. Sedangkan yang tidak bertangkai disebut bintang bulu karena bentuk tangan-tangannya seperti bulu unggas.
Crinoidea memiliki bentuk tubuh dengan bagian oral menghadap ke atas. Tubuhnya terdiri atas kalik, semacam mangkuk kecil yang tersusun dari plat-plat kapur dan buah tangan yang panjang dan lentur. Mulut crinoid terletak di tengah bagian oral dan dikelilingi oleh tangan-tangan. Sistem pembuluh air sederhana, tidak ada madeprodit maupun ampula. Saluran cincin mengelilingi mulut. Contoh genus dari kelas Crinoidea yaitu Antedan sp dan Metacrinus interruptus. Morfologi dan anatomi Holoturoidea atau teripang. Holoturoidea merupakan hewan bersimetri bilateral saat larva dan simetri radial saat dewasa. Tubuhnya seperti timun dengan bagian ventral berfungsi untuk pergerakan dan di bagian dorsal terdapat papila. Saluran pencernaan memanjang dalam rongga tubuh dan terdapat saluran respirasi. Holoturoidea biasanya berbentuk memanjang atau dengan mulut terletak satu ujung dan anus terletak pada ujung lain. Permukaan tubuhnya kesat. Contoh genus dari kelas Holoturoidea adalah Holoturia scabra, Holoturia impatiens, dan Holoturia atra. Fisiologi Echinodermata. Yang pertama, sistem ambulakral. Sistem ini berfungsi untuk bergerak, bernafas, ataupun membuka mangsa berupa cangkang kerang. Air laut masuk melalui lempeng dorsal yang berlubang-lubang kecil. Hewan ini bergerak dalam air dengan menggunakan gerakan lengan-lengannya. Yang kedua, sistem reproduksi. Echinodermata mempunyai jenis kelamin terpisah, sehingga ada yang jantan dan betina. Fertilasi terjadi di luar tubuh. Telur yang dibuahi akan membelah secara cepat, menghasilkan blastula, yang berkembang menjadi gastrula, kemudian menjadi larva. Larva yang berenang bebas di dalam air mencari tempat yang cocok hingga menjadi branchidaria dan mengalami metamorfosis dan akhirnya dewasa. Yang ketiga, sistem pencernaan. Sistem pencernaan hewan ini sudah sempurna. Mulai dari mulut, lalu makanan diteruskan melalui faring, ke tenggorokan, kemudian ke lambung, usus, dan terakhir anus. Yang keempat, sistem pernafasan dan ekskresi. Echinodermata bernafas menggunakan paru-paru kulit, yaitu tonjolan dinding rongga tubuh yang tipis. Ada juga yang bernafas dengan kaki tabung. Sisa-sisa metabolisme akan diangkut oleh sel-sel amoeboid ke dermal branchia untuk selanjutnya dilepas keluar tubuh. Yang kelima, sistem peredaran darah. Sistem ini terdiri dari pembuluh darah yang mengelilingi mulut dan dihubungkan dengan 5 buah pembuluh radial ke setiap bagian lengannya. Yang keenam, sistem saraf. Terdiri dari cincin saraf dan tali saraf pada bagian lengan-lengannya. Sekian penjelasan mengenai film Bryozoa dan Echinodermata dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum